Dari sekian banyak perseteruan, barangkali yang paling bernuansa politik adalah perkara Bank Senturi. Kasus ini juga bisa dibilang pukulan paling kuat dari kubu Bakri kepada Sri Mulyani. Bank Senturi yang bermasalah mendapat kucuran dana 6,7 triliun rupiah dari pemerintah karena dianggap jika tidak dibantu, mereka bakal memberikan dampak sistematis terhadap perbankan. Mengutip artikel yang ditulis Felix Nathanael di tirto.id, Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK kala itu, Sri Mulyani tentu berperan penting dalam menetapkan Bank Senturi sebagai bank gagal yang berdampak sistematis. Keputusan tersebut belakangan membuat Sri Mulyani jadi bulan-bulanan para politikus. DPR kemudian membentuk panitia khusus Pansus hak angket Senturi untuk investigasi lebih lanjut. Kebijakan ini dianggap keliru, sementara Sri Mulyani bersikeras itu adalah benar untuk negara. Sri Mulyani heran karena dalam rapat kerja dengan DPR pada Februari 2009, kasus Senturi tidak dibahas sama sekali. Tapi tiba-tiba saja dipermasalahkan pada Agustus 2009 sebelum rapat kerja lagi antara DPR dengan Kementerian Keuangan. Menurut Sri Mulyani, pembentukan Pansus adalah usaha lawan politik untuk menjungkalkan dirinya dari posisi Menteri Keuangan. Lebih jauh, Sri Mulyani menuding Ical, saat itu Ketua Umum Partai Golkar, adalah otak di balik pembentukan hak angket. Dalam konteks inilah pernyataan Abu Rizal is not happy with me keluar. Dalam kesempatan yang sama dia juga mengatakan bahwa tidak berharap seorang pun di Golkar akan adil atau baik kepada saya. Ada pihak yang menganggap bahwa pembentukan Pansus memang hanya upaya Ical membereskan masalah bernama Sri Mulyani Indrawati. Sementara seorang politikus bilang Ical menyuruh menyerang Sri Mulyani dari belakang. Tempo mengungkap ada pertemuan antara Ical dengan Marwar Sirait dari PDIP, Bambang Susatyo dari Partai Golkar, Andi Rahmat dan Misbakun dari PKS, Chandra Tirtajaya dari PAN, Lili Wahid dari PKB, Kurdi Mukri dari P3, dan Akbar Faisal dari Partai Hanura. 9 orang ini, kata mereka, yang sejak awal getol menuding bahwa ada masalah dengan bailout 6,7 triliun rupiah Bank Senturi. Semua yang hadir ditunjuk fraksi sebagai anggota Pansus. Dalam pertemuan di rumahnya, Abu Rizal segera menegaskan dukungannya, catat Tempo. Ical tentu membantah semua tudingan. Rumornya memang begitu, tapi itu cuma rumor. Yang jelas, Bank Senturi adalah masalah nasional yang harus jelas kasusnya, katanya. Jadi tidak ada dendam, itu cuma rumor. Sebelum pertemuan Pansus, Tempo mencatat sebenarnya Presiden SBY meminta Sri Mulyani menemui Ical di kediamannya di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Tujuannya agar Partai Golkar tidak memberikan dukungan terhadap pembentukan Pansus. Seorang politikus Partai Golkar, Hari Azhar, mengaku mendengar kabar bahwa Sri Mulyani sampai mencium tangan Ical agar permintaan SBY terkabul. Namun harapan SBY ternyata tak berhasil. Pansus Senturi akhirnya dibentuk pada 1 Desember 2009. Setelah Pansus berjalan, DPR dan Ical mendorong agar Sri Mulyani diberhentikan sementara dari jabatannya. Tak heran jika asumsi bahwa semuanya ini hanya usaha politik untuk mengusir 2 teknokrat, Sri Mulyani, Budiono, semakin menguat. 2 orang itu punya banyak musuh di kalangan anggota DPR kam pembisnis. Wisnu Juwono, kala itu asisten profesor bidang administrasi publik di Universitas Indonesia, mengatakan SBY selama periode pertama menggunakan teknokrat sebagai proksi untuk membentuk pengaruh oligarki yang punya pengaruh politik dan menumbuhkan kredibilitas internasional bagi kebijakan ekonominya. Tapi SBY akhirnya harus memilih karena dekat dengan Ical,
Apalagi Partai Golkar adalah salah satu kekuatan politik besar di parlemen. SBY memilih mendepak Sri Mulyani. Detik melaporkan, berdasarkan sumber anonim dari Partai Golkar, SBY sepakat dengan Ical untuk mencopot Sri Mulyani. Posisinya kemungkinan akan diganti oleh Anggito Abimanyu, kendati pada akhirnya diganti oleh Agus Martowardoyo. Tapi secara resmi, Sri Mulyani tidak dipecat. Ia menyatakan diri mundur untuk menerima jabatan baru sebagai salah satu direktur Bank Dunia. Bertahun-tahun kemudian SBY mengatakan Sri Mulyani adalah ekonom terbaik yang kita pinjamkan ke Bank Dunia. Posisi baru Sri Mulyani memang bergengsi, tapi bagi sebagian orang itu tetap saja merupakan simbol kekalahan dan kematian kaum reformis. Sri Mulyani dianggap sebagai simbol harapan agar negara lebih bertaji menagih pajak dari pengusaha-pengusaha yang selama ini menggemplang pajak. Dalam tulisannya di WSG, Hal Hill, profesor di Universitas Nasional Australia, menulis mundurnya Sri Mulyani bukan perkara sepele. Ini menunjukkan kepada kita di mana kekuatan negeri ini berada, katanya. Keresahan sebagian orang Indonesia yang kehilangan Sri Mulyani digambarkan dengan sangat baik oleh Hill. Baginya, reformis macam Sri Mulyani sangat jarang di negara berkembang dan Indonesia akan lebih miskin karena kepergiannya. Kaum reformis yang lain juga akan lebih berhati-hati. Mereka mungkin berkesimpulan, jangan mencari masalah dengan orang paling berpengaruh di Indonesia, terutama ketika kepentingan bisnis mereka ikut disenggol. Catat Hill lagi. Setelah Sri Mulyani pergi, pengusutan kasus Bank Senturi tidak lagi berjalan intensif. Meski dalam laporan terakhir yang dibacakan pada Maret 2010, Pansus menyimpulkan bahwa mantan Gubernur Bank Indonesia Budiono serta mantan Ketua KSSK Sri Mulyani serta pemilik dan manajemen Bank Senturi dipandang sebagai pejabat dan pihak-pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus Bank Senturi. Kedua orang itu tidak hanya yang dituntut tanggung jawab. KPK juga telah memproses kasus ini pada 2012 dan sempat memanggil Sri Mulyani, namun dia lolos dari segala tuduhan. Komisi Anti Rasuah hanya menetapkan Budi Mulya selaku Deputi Gubernur BI bidang pengelolaan moneter dan devisa, serta Siti Halimah Fajriah sebagai Deputi Gubernur BI bidang 6 pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah sebagai tersangka. Kasus ini kemudian tak dilanjutkan lagi. Sejarah panjang konflik Sri Mulyani dengan Bakri ternyata belum berakhir. Pada 2020, Sri Mulyani menagih hutang PT Lapindo milik Bakri sebesar 773,78 miliar rupiah. Kemudian belum lama ini, pada September 2021, giliran perkara bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dijadikan alasan untuk menyasar keluarga Bakri. BLBI adalah bantuan dari pemerintah untuk bank yang mengalami masalah saat krisis moneter 1997 hingga 1998. Sebagaimana skema bantuan, uang tersebut harusnya dikembalikan ke negara, tapi sampai sekarang belum juga dilunasi. Satgas BLBI yang dibentuk melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021 baru-baru ini memanggil 2 anggota keluarga Bakri, yakni Nirwan Dermawan Bakri dan Indra Usmansa Bakri yang termasuk obligor penerima hutang BLBI untuk melunasi hutang yang jumlahnya mencapai 22,7 miliar rupiah. Dengan perkembangan terbaru ini, kita mungkin akan kembali melihat drama perseteruan antara dua belah pihak untuk kesekian kali. Apakah Lapindo sudah selesai? Apakah hutang BLB sudah dilunasi? Entahlah. Kita tunggu ketegasan pemerintah Jokowi
untuk menuntaskan semua itu. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.